Proses metamorfosis yang dialami oleh ulat menjadi kupu-kupu adalah proses yang tidak mudah. Ulat harus melalui berbagai tahapan, termasuk menjadi kepompong, sebelum akhirnya menjadi kupu-kupu yang indah. Demikian juga, proses pertumbuhan rohani yang dialami oleh orang percaya juga tidak mudah. Orang percaya harus melalui berbagai proses, termasuk pertobatan, bertumbuh dalam iman, dan menjadi saksi Kristus, sebelum akhirnya menjadi manusia baru yang serupa dengan Kristus. Shalom saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada hari yang indah ini, mari kita bersama-sama membuka hati dan pikiran kita untuk menerima firman Tuhan yang dapat mengubah hidup kita menjadi lebih baik. Firman Tuhan adalah pedang yang tajam yang dapat menusuk hingga ke bagian terdalam hati kita. Mari kita merenungkan firman Tuhan setiap hari agar kita dapat dikuatkan dan diubahkan. Dalam kehidupan ini, kita semua mengalami proses perubahan. Perubahan ini dapat terjadi secara alami, seperti pertumbuhan dan perkembangan, atau dapat terjadi secara sengaja, seperti perubahan gaya hidup atau pekerjaan. Salah satu proses perubahan yang paling indah adalah proses metamorfosis yang dialami oleh ulat menjadi kupu-kupu. Ulat yang awalnya tampak menjijikkan dan hina, akhirnya berubah menjadi makhluk yang indah dan elegan. Proses metamorfosis ini dapat menjadi analogi bagi proses pertumbuhan rohani yang dialami oleh orang percaya. Sama seperti ulat yang harus melepaskan kulitnya yang lama untuk menjadi kupu-kupu, orang percaya juga harus melepaskan manusia lama mereka untuk mengenakan manusia baru. Menggugurkan manusia lama. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam dosa dan kegelapan. Manusia ini ditandai oleh sifat-sifat seperti keegoisan, kesombongan, dan kebencian. Untuk dapat mengenakan manusia baru, orang percaya harus terlebih dahulu menggugurkan manusia lama mereka. Proses ini bukanlah hal yang mudah, karena manusia lama akan selalu berusaha untuk bertahan. Namun orang percaya dapat dikuatkan oleh Roh Kudus untuk melakukan proses ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk melihat dosa-dosa kita dan bertobat. Kolose 3 ayat 9-10. Jangan lagi kamu saling mendustai, karena kamu telah menanggalkan manusia lama serta kelakuannya, dan telah mengenakan manusia baru yang terus-menerus diperbaharui untuk memperoleh pengetahuan yang benar menurut gambar Khaliknya. 1 Petrus 2 ayat 1-2. Karena itu buanglah segala kejahatan, segala tipu muslihat, dan segala macam kemunafikan, kedengkian dan fitnah. Dan jadilah sama seperti bayi yang baru lahir, yang selalu ingin akan air susu yang murni dan yang rohani, supaya olehnya kamu bertumbuh dan beroleh keselamatan. Efesus 4 ayat 22-24. Yaitu bahwa kamu, berhubung dengan kehidupan kamu yang dahulu, harus menanggalkan manusia lama, yang menemui kebinasaannya oleh nafsunya yang menyesatkan, supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru, yang telah diciptakan menurut kehendak Allah, di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Yakobus 1 ayat 21. Sebab itu buanglah segala sesuatu yang kotor dan kejahatan yang begitu banyak itu, dan terimalah dengan lemah lembut firman yang tertanam di dalam hatimu, yang berkuasa menyelamatkan jiwamu. Roma 6 ayat 6. Karena kita tahu bahwa manusia lama kita telah turut disalibkan, supaya tubuh dosa kita hilang kuasanya, agar jangan kita menghambakan diri lagi kepada dosa. Ayat-ayat ini menggambarkan pentingnya menggugurkan manusia lama untuk dapat mengenakan manusia baru. Manusia lama adalah manusia yang hidup dalam dosa dan kegelapan, sedangkan manusia baru adalah manusia yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Untuk menggugurkan manusia lama, kita harus terlebih dahulu menyadari bahwa kita adalah orang berdosa yang membutuhkan pengampunan dari Tuhan. Kita juga
harus bersedia untuk bertobat dan meninggalkan dosa-dosa kita. Roh Kudus dapat membantu kita untuk melakukan proses ini. Roh Kudus akan menolong kita untuk melihat dosa-dosa kita dan bertobat. Roh Kudus juga akan menolong kita untuk mengenakan manusia baru, yaitu manusia yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Marilah kita bertekad untuk menggugurkan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Dengan demikian, kita dapat menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Mengenakan manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang diciptakan kembali dalam Kristus. Manusia ini ditandai oleh sifat-sifat seperti kasih, pengampunan, dan kekudusan. Untuk dapat mengenakan manusia baru, orang percaya harus terlebih dahulu mengenal Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, kita akan menerima kasih-Nya dan anugerah-Nya. Kasih dan anugerah Kristus akan mengubah kita menjadi manusia baru yang serupa dengan Dia. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Roma 13 ayat 14. Tetapi kenakanlah Tuhan Yesus Kristus sebagai perlengkapan senjata terang, dan janganlah merawat tubuhmu untuk memuaskan keinginannya. Yohanes 1 ayat 12. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Galatia 3 ayat 27. Karena kamu semua yang dibaptis dalam Kristus telah mengenakan Kristus. Tetapi semua orang yang menerimanya, diberinya kuasa untuk menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Ayat-ayat ini menggambarkan pentingnya mengenakan manusia baru. Manusia baru adalah manusia yang diciptakan kembali dalam Kristus. Manusia ini ditandai oleh sifat-sifat seperti kasih, pengampunan, dan kekudusan. Untuk dapat mengenakan manusia baru, kita harus terlebih dahulu mengenal Kristus. Ketika kita mengenal Kristus, kita akan menerima kasih-Nya dan anugerah-Nya. Kasih dan anugerah Kristus akan mengubah kita menjadi manusia baru yang serupa dengan Dia. Marilah kita bertekad untuk mengenakan manusia baru. Dengan demikian, kita dapat menjadi anak-anak Allah yang hidup dalam kebenaran dan kekudusan. Proses metamorfosis yang dialami oleh ulat menjadi kupu-kupu adalah proses yang indah dan penuh harapan. Proses ini dapat menjadi analogi bagi proses pertumbuhan rohani yang dialami oleh orang percaya. Sebagai orang percaya, kita harus bertekad untuk melepaskan manusia lama kita dan mengenakan manusia baru. Proses ini bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan pertolongan Roh Kudus, kita pasti dapat melakukannya. Firman Tuhan yang kita terima hari ini bagaikan cermin yang jujur, yang memaparkan kelemahan dan dosa kita. Namun, firman Tuhan bukan hanya menunjukkan kekurangan kita, melainkan juga menawarkan jalan keluar, jalan menuju pertobatan dan transformasi. Mari kita membuka hati untuk menyambut pengampunan Tuhan. Dan dengan pertolongan Roh Kudus, mari kita terus berjalan di jalan kekudusan, menjadi ciptaan baru yang semakin serupa dengan Kristus. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like dan subscribe. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.